Menurut Anda, lelaki itu seperti apa dan harus bagaimana? Seperti ini. Crack it. Kapan bisa corona berakhir? Jika kita semua harus begini, adakah hari esok untuk menatap saat yang indah? Tak perlu kita takut hadapi corona. Bukankah kita selalu diajarkan untuk selalu memberi yang berarti? Dengarkan sabda nyanyian senandung anak-anak malam. Apalah arti sebuah tragedi bila kita tak bersama untuk menghadapi hancurkan corona, berantas corona yang bisa hancurkan generasi muda kita. Biarkan waktu yang sesaat kita dapat nikmati, lupakan semua. Mari kita selalu bergandengan tangan, sing-singkan segala resah dan gundah. Mulailah melangkah hidup sehat tanpa corona. Menurut Anda, lelaki itu seperti apa dan harus bagaimana? Seperti ini. Menurut Anda, lelaki itu seperti apa dan harus bagaimana? Seperti macan. Oh no! Tangguh, bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, tidak pernah dia berpikir untuk takut dan ragu. Selalu mengambil kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya pada sebuah komit. Tegar, tak pantang surut, tak pantang menyerah, walaupun begitu banyak apa yang akan dihadapi untuk hari esok. Dia tetap kuat, dia tetap semangat, dia tetap segalanya, bagaikan halilintar yang menggelegar. Dia tidak akan pernah gentar. Di atas pasir senja pantai Kute, saat kau rebah di bahu kiriku, gemuruh ombak sadarkan sombongku. Waktu sinarnya jatuh ke jiwaku, aku berdiri tinggalkan dirimu. Kasihku tulus, setulus indahmu. Helai rambutmu halangi kusuku. Waktu sinarnya jatuh ke jantungku, seperti mata dewa
seperti mata dewa, seperti mata dewa. Aku berdiri tinggalkan dirimu. Kasihku tulus, setulus indahmu. Jingga matahari ajak aku pergi. Seperti mata dewa, seperti mata dewa, yang menangis tinggalkan dirimu, yang menangis. Oh no! Aku senja di hatiku. Bahkan di Thailand Utara itu masih menggunakan jasa becak dan ditarik oleh tenaga manusia. Lu bayangin dah. Gitu. Orang masih mau narik manusia sama manusia demi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, apakah alat transportasi nggak canggih-canggih banget? Tertinggal nggak negara yang maju, negara yang serba leks, serba wah, mulai dari transportasi udara, laut, darat, bahkan sampai transportasi yang menggunakan tenaga energi yang dibilang energi surya, energi atom, bahkan energi nuklir. Schumacher nggak mau kalau naik mobil kayak begitu. Kalau di formula boleh tuh di track, di jalan raya dia mendingan menggunakan yang namanya formula. Michael Dohan, Valentino Rossi, kalau boleh dia menggunakan motor-motor tracknya di MG, ya mungkin dia akan turun pakai itu. Tapi itu bukan teknologi, itu pamer. Makanya sepeda barometer, tolak ukur. Barometer kita dari dulu sampai sekarang itu masih menggunakan ontel, sepeda roda 2. Orang kemana-mana pakai sepeda. Sekarang kalau semuanya apa-apa transportasi membutuhkan persyaratan yang nggak susah dijangkau oleh lapisan rakyat masyarakat ekonomi ke bawah. Setelah PSBB ini kita lanjutan gimana nih? Kelanjutannya gimana? Ini kan udah bebas dari, ya belum bebas banget sih sebenarnya. Cuman ya sedikit longgar lah. Sedikit longgar. Tapi ring 1 ring 2 tetap on time tuh. Cuma meskipun ya ada kelonggaran tapi di titik dari 25 titik ya. Kelonggaran itu juga bukan satu jaminan. Maksudnya? Yang longgar tetap longgar, yang sempit ya tetap sempit. Pasti masih ada zona merah gitu. Kuning. Oh, kuning loh. Oh. Maksudnya kuning itu gimana? Ya tetap itu udah warning terakhir ya dari SP2, SP1, TP1, TP2. Kalau udah ada TP2 udah ngeri. Zona merah itu udah eksternal. Zona kuning itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, kalau udah go grand semua bisa yang ada apa ya? Bener-bener yang ditakutin seseorang lain. Ternyata ODP dan SPM, PMPO. Yang lagi permainan tuh. Masa permainan? Bukan.
Tuh Bram kemana tuh? Bram. Bram siapa? Oh, udah kagak. Udah nggak? Ngapa jadi lu kabur, Meng? Ya lu ngerti nggak gituan? Kalau gua ngerti. PSBB itu apa? Coba kamu terangkan. Patroli sosial bahan bakar. Katanya TP1 sudah sangat kondusif. Dari 2 barel yang dibutuhkan buat Indonesia, ternyata 1,7 penduduk Indonesia sudah menikmati. Nah sisanya dari 1,5 berarti 1,5% buat jatah Indonesia, setengah barel, 1,5 barel. Setengahnya sudah dinikmati. Makanya untuk mengatasi krisis moneter ini, krisis mogok BBM loyo, lantas Corona dan BBG bisa menguasai MG. Sanggupkah KPS yang dibilang kartu prasejahtera itu bisa mencukupi sebagai Transmobile, angkutan distrik, transportasi Lodaya, transportasi Jakarta bisa memberikan akomodasinya bagi ekonomi menengah ke bawah. Ternyata TP1 sudah benar-benar membuktikan betapa sombongnya untuk membuktikan bahwa dia memiliki lisensi di Indonesia sebagai kartu mutasional BSP2TL, berkas surat pajak pembayaran tunjangan lunak. TP1 sangat berkuasa di Indonesia. Kredit krisis mogok BBM loyo, Corona BBG bisa menguasai MG. Tapi kalau mobil, motor yang sebagai bahan bakunya adalah bahan bakar, gas, minyak, bisa nggak yang dibilang TP2 sangat berseru tegang terhadap kontroversi MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, yang dikatakan sebagai Undang-Undang Minerba nomor 9 2014 yang disobek-sobek Oleh siapa? Itu undang-undang parlementer oleh sebuah pihak dan oposisi yang mengatakan bahwa harta kekayaan negara kita dijamin oleh negara, tapi bullshit sama jempol. Bisa aja kita yang jadi korban hukuman manis, humanis, bahkan kita bisa disatronin dan dipatronin untuk membuktikan bahwa surat tanda nomor kendaraan ternyata benar, terbukti ada, tapi barang bukti kendaraan bodoh tidak bisa menolong Anda ke dalam sebuah jeratan hukum. Terbukti di Spenhub kita. Di Spenhub kita itu sampai sakit mikirin. Oh no! Jangan sembarangan. Itu kalau BSP2TL nya dikeluarin, berarti kita punya kartu mutasional yang perlu dikasih tahu sama rakyat. Revisi, mengganti, merubah, merumuskan, menggodok, menilai, menimbang, memproses. Boleh katakan tidak pada BBG, boleh katakan tidak pada subsidi BBG, tapi apa jadinya? Kalau TP2 ternyata tidak konsekuen terhadap PSBB yang dilanjutkan untuk TP2 yang dikatakan sebagai kontroversi untuk raja minyak kita di dunia. SDM buktinya, nih kondenya ditembak tuh. Kantor SDM, orang penembak misterius menembak konde seorang wanita di kantor SDM BHM Migas. Itu udah bukti.
Apaan lagi pertanyaan lu? MG, merger jalan. Ada pasal, ada undang-undang, ada hukum. Labirin. Maksud labirin? Labirin itu yang boleh dibilang tidak jelas, tidak konkret, alias hipokrit. Itu labirin namanya. Hipokrit itu tidak jelas. Tapi kalau rakyat dikasih tahu revisi apa sih yang sebenarnya berlaku, ternyata Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 itu sudah diganti dengan SK-SK yang baru, yang namanya gas, bumi, mineral, bukan lagi mineral, batu, dan baja. Anda paham juga? Ya paham lah. Suku kredit obligasi regulasi, Sukikor, itu sangat berfungsi. Maksud Anda? Ya kalau nggak dilanjutin berarti ada bangke. Mobil. Sangkut pautnya sama corona apa, bro? Corona itu tahu, itu sebuah showroom besar yang nama labelnya itu adalah sebuah mobil unik sebelum Ferrari, Jaguar. Corona? Iya, dengar dulu. Jaguar, BMW itu terbit di tahun era globalisasi. Corona itu mendunia sebagai mobil klasik. Mobil penyakit loh yang bicara. Nah, kalau kita bicara penyakit, berarti Anda salah persepsi. Disitulah yang disebut dengan politik. Jangan sampai terkecoh oleh politik, pola hidup yang penuh taktik. Tapi kalau kita tahu apa maksud politik ini, ya udah. Ada sangkut pautnya corona sama politik. Corona itu penyakit Terus kenapa tadi bilang yang disebabkan oleh wabah. corona Wabah itu itu mobil? dibawa oleh angin yang sangat berbahaya. Namanya wabah. Namanya virus. Virus itu pilot infra resistor ultrasonik yang ada di setiap media. Itu namanya virus, namanya disebut corona. Tapi kalau ada CV perseroan corona, mudah-mudahan bisa mengatasi problema krisis kredit mogok BBM loyal. Sangkut pautnya ada. Ada. Maksudnya adalah bagaimana supaya rakyat, masyarakat, transportasi Indonesia bisa mengerti apa itu corona, apa itu penyakit. Ternyata kalau manusia bilang, lu punya kartu elektriknya? KTP elektrik. EKTP. KTP elektrik. Wajib. Wajib. Ada saya. Masuk PSBB, patroli sosial bahan bakar juga harus wajib menggunakan kartu elektron. Dengan tujuan? Ya untuk tujuannya supaya terjadi yang namanya ketertiban. Gitu aja. Patuhi aturan norma rambu. Kalau semuanya sudah dipatuhi, gua rasa so mas go on loh. Nggak ada tuh istilah PSBB. Gunakan masker, gunakan sarung tangan, cuci tangan di air yang mengalir. Harus mesti yang mengalir gitu, bro. Ya sekarang bukan air saja yang mengalir, mobil aja bisa ngalir di jalanan. Ya kan? Yang lebih detail aja pertanyaan lo itu klise, itu pertanyaan lo terlalu klise. Berarti lo pengen mendetail. Padahal udah gua kasih tahu poinnya. Ada TP1 yang udah 1,7. Penduduk jiwa Indonesia sudah menikmati setengah barel dari jatah 2 barel Indonesia. Berarti 1,5, berarti 1,5 barel. Berapa penduduk jiwa Indonesia yang perlu dan membutuhkan subsidi BBG, subsidiar BBG.
kalau persyaratannya saja tidak bisa mereka ikuti, gitu aja. Berarti lu pengen detail kan? Sangat-sangat. Ya udah itu aja. TP1 udah sukses. 1,7 penduduk jiwa Indonesia sudah menikmati BBG. Tapi dari 1,5 barel kita belum bisa menikmati. Harus ada persyaratan tertentu untuk merubah SK kita, gas, bumi, mineral kita. BBM. Oh, ada sangkut pautnya Iya. antara PSBB itu sama corona, ada sangkut pautnya. Baru Siapa tahu. yang bertanggung jawab? Di sini satu wilayah 4 daerah. Satu kekuasaan ada 4 daerah yang mereka pertanggungjawabkan. Kalau aja APP-nya pada dikarantinasi hanya karena ada PSBB, lalu siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Nggak paham saya. Ya amplop. Lu ada masalah sama polisi karena PSBB, siapa yang bertanggung jawab? Nggak mungkin lu diri sendiri, pasti ada backing. Saya nggak punya backing. Ya udah, berarti lu sendiri yang ngatasin. Jadi kembali kepada diri sendiri gitu. Motor ditarik subsidinya, lu dikerangkeng selama masa pertahanan, lu di PSBB, apa nggak menyesal nantinya? Motor dikerangkeng, lu dikerangkeng, siapa yang menebus PSBB itu? Makanya BPTBS tidak mau di PSBB karena takut. Badan Pelabuhan, Terminal, Bandara, Stasiun. Nggak paham saya. Nyambung-nyambungnya kok corona ke situ ya? Saya malah nggak nyambung. Dengerin nih judulnya aja, titelnya gua tahu titelnya. Kredit mogok, BBM loyo. Tapi corona dan BBG bisa menguasai MG. Nah, yang nggak bisa menguasai MG karena di PSBB, karena persyaratan tidak mutlak.